Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Cici Mulyasari. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi teks surat lamaran pekerjaan, mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Pengertian. Surat lamaran pekerjaan adalah permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan. Surat lamaran pekerjaan dapat pula didefinisikan sebagai surat yang berisi penawaran keahlian, kemampuan, atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi tertentu. Struktur surat lamaran pekerjaan. Pada kanan terdapat gambar format struktur surat lamaran pekerjaan. Gambar ini ditandai dengan huruf kecil. Huruf A ini merupakan tanggal surat. B. Hal. Penulisan tanggal surat dan hal ini ditulis sejajar. C. Lampiran. D. Alamat surat. Penulisan alamat surat tidak perlu menuliskan kata kepada. Jadi, langsung saja yang terhormat atau ditulis dengan huruf Y kapital, T kecil, H kecil, dan tanda titik. E. Salam pembuka. F. Isi surat. Isi surat meliputi 3 paragraf yang terdiri atas paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. G. Salam penutup. H. Tanda tangan, dan I. Nama jelas. Lampiran surat lamaran pekerjaan. 1. Riwayat hidup. 2. Fotokopi ijazah. 3. Fotokopi transkrip nilai atau IPK. 4. Fotokopi KTP. 5. Surat tanda pencari kerja. 6. Surat referensi. 7. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. 8. Surat keterangan sehat. 9. Surat izin orang tua atau wali. Dan 10. Pas foto terakhir. Namun, pada praktiknya, lampiran pada surat lamaran pekerjaan ini nantinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang diminta oleh instansi yang dituju. Data dalam riwayat hidup meliputi 1. Nama lengkap. 2. Tempat dan tanggal lahir. 3. Jenis kelamin. 4. Kewarganegaraan. 5. Agama. 6. Status perkawinan. 7. Alamat. 8. Riwayat pendidikan. 9. Pengalaman kerja. Dan 10. Keahlian khusus. Ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 1. Menggunakan bahasa baku. 2. Menggunakan kata ganti tunggal saya. 3. Kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan. 4. Kalimat bertujuan. 5. Ungkapan-ungkapan rasa ketertarikan terhadap pekerjaan yang dilamar. 6. Kalimat perincian ketika berkaitan dengan identitas diri. Dan 7. Kalimat persuasif atau pengharapan dan ucapan terima kasih.
Ciri bahasa baku. 1. Tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. 2. Tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. 3. Bukan merupakan ragam percakapan. 4. Pemakaian imbuhan eksplisit. 5. Unsur-unsur kalimat lengkap. 6. Pemakaian hubungan kata sesuai dengan konteks kalimat. 7. Tidak rancu. 8. Tidak mengandung arti pleonasme. Langkah-langkah menyusun surat lamaran pekerjaan. Pertama, menentukan tujuan penulisan surat. Kedua, mencatat sumber informasi atas lamaran yang diajukan. Ketiga, mengumpulkan bahan ataupun dokumen yang diperlukan. Keempat, menyusun kerangka surat. Dan terakhir, kelima, mengembangkan kerangka surat. Kesalahan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Penulisan tanggal. Jakarta, 8 Juni 2020. Ini salah karena tidak memakai tanda koma. Semestinya setelah kata tempat, yakni Jakarta, dibubuhi oleh tanda koma. Kemudian Bali, 17 Agustus 2020. Salah karena memakai tanda titik. Jadi penulisan tanggal tidak perlu diakhiri oleh tanda titik. Semarang, 1/10/2020. Salah karena memakai tanda pisah. Jadi penulisan tanggal itu tidak boleh menggunakan tanda pisah. Selain itu ada juga yang menggunakan tanda garis miring, itu juga tidak benar. Jadi tidak boleh menggunakan tanda pisah, juga tidak boleh menggunakan tanda garis miring. Jadi langsung saja seperti yang ini benarnya. Bengkulu, 20 Juli 2020. Kesalahan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Penulisan lampiran. Pertama, lam 1 berkas. Ini salah karena kata lampiran tidak perlu disingkat. Yang benar bagian kanan. Lampiran 1 berkas. Kedua, lampiran 5 menggunakan angka, dalam kurung 5 menggunakan huruf, berkas. Ini salah karena pemborosan. Yang benar bagian kanan lampiran 5 berkas. Kita boleh menggunakan angka atau kita boleh menggunakan huruf, tetapi kita tidak boleh menggunakan angka dan huruf secara bersamaan. Ketiga, lampiran 8 lembar. Ini salah karena diakhiri dengan tanda titik. Semestinya tidak perlu diakhiri dengan tanda titik, sehingga menjadi seperti bagian kanan lampiran 8 lembar. Kesalahan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Salam pembuka. Pertama, dengan hormat, salah karena huruf H pada kata hormat ditulis kapital. Semestinya
huruf H pada kata hormat tidak perlu kapital. Kedua, dengan hormat salah karena diakhiri dengan tanda titik. Semestinya salam pembuka diakhiri dengan tanda koma. Ketiga, dengan hormat salah karena diawali dengan huruf D dengan huruf kecil. Semestinya huruf D tersebut ditulis dengan huruf kapital. Yang benar seperti yang terakhir, dengan hormat. Kesalahan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Salam penutup. Pertama, hormat saya. Salah karena huruf S pada kata saya ditulis dengan huruf kapital. Semestinya huruf S pada kata saya tersebut tidak perlu menggunakan huruf kapital. Kedua, wassalam. Ini salah karena diakhiri dengan tanda titik. Semestinya salam penutup diakhiri dengan tanda koma. Pada prinsipnya, salam pembuka dan salam penutup sama, yakni diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Demikianlah pertemuan kita kali ini yang membahas teks surat lamaran pekerjaan. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.